Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Tiranda dengan NIM 2201036256. Jadi di sini kita akan belajar mengenai risiko, etika, dan tata kelola dalam sistem pengendalian perusahaan dengan alat yang sangat penting, yaitu penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan. Oke, jadi sekarang bayangkan ketika kita akan melakukan perjalanan jauh. Tentu kita butuh peta untuk menentukan rute, memperkirakan biaya yang diperlukan, dan mempersiapkan waktu tempuh. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih penganggaran itu? Oke, jadi penganggaran itu adalah sebuah peta keuangan perusahaan yang berisi rencana tentang berapa banyak uang yang akan masuk sebagai pendapatan dan berapa banyak uang yang akan keluar sebagai biaya dalam jangka waktu tertentu. Penganggaran bukan sekadar menuliskan angka, melainkan sebuah strategi yang mengarahkan perusahaan menuju tujuannya. Mengapa penganggaran itu penting? Mengapa penganggaran ada? Karena yang pertama, itu berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah yang jelas bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, ia membantu mengidentifikasi masalah sebelum menjadi besar untuk menjadi halangan ke depannya. Ketiga, anggaran menjadi alat untuk mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan. Keempat, ia memastikan semua sumber daya yang digunakan seefisien mungkin. Dan terakhir, penganggaran memperlancar koordinasi antar berbagai departemen. Dan hal yang paling penting dalam materi ini yaitu bahwa penganggaran merupakan alat kontrol perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi layaknya GPS dalam sebuah perjalanan, bayangkan ketika kalian berada dalam sebuah pesawat dan pesawat itu keluar dari jalur yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi? Tentu sangat berbahaya. Dan ketika pesawat sudah keluar dari jalurnya, tentu sinyal-sinyal GPS akan memberikan sinyal-sinyal sebagai peringatan. Nah, ketika realisasi pengeluaran melenceng dari yang direncanakan, penganggaran akan segera memberikan peringatan. Manajemen bisa langsung mengambil tindakan sehingga perusahaan tetap di jalur menuju tujuan. Bayangkan sebuah maskapai kebanggaan bangsa yang mengibarkan nama Indonesia ke seluruh dunia, yaitu Garuda Indonesia. Namun, bahkan burung Garuda pun bisa terjatuh jika pengendalian internalnya lemah. Pada tahun 2020, Garuda Indonesia diterpa badai besar. Pendapatan anjlok akibat pandemi, sementara utang yang menumpuk menjadi beban berat. Pengendalian keuangan yang kurang ketat memperparah kondisi. Risiko gagal bayar menjadi nyata dan Garuda hampir kehilangan sayapnya. Tak berhenti di situ saja, pada tahun 2019 publik kembali dikejutkan. Mantan Direktur Utama Garuda menyelundupkan barang mewah, sebuah motor Harley Davidson dan sepeda Brompton, menggunakan pesawat baru. Sebuah pelanggaran etika berat yang mencoreng nama perusahaan. Dan lebih dalam lagi, terungkaplah kasus suap dalam pembelian pesawat dan mesin. Beberapa petinggi Garuda Indonesia menerima suap, mengorbankan integritas, dan merugikan keuangan negara. Semua kisah itu memang mengingatkan kita betapa pentingnya pengendalian, etika, dan tata kelola yang baik. Tanpa itu, bahkan perusahaan sebesar Garuda pun bisa terjatuh. Namun dengan perbaikan, transparansi, dan komitmen, burung Garuda bisa kembali terbang tinggi.